Pagi tadi aku masih menangis, ada rasa yang tak kunjung mati. Ada seseorang di atasku, menahan semua rasa malu. Sempat ku berpikir masih bermimpi, 247 tanpa henti. Matahari dan bulan saksinya, ada rasa yang tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang. Aku harus pergi. Sudah ku ucap semua pinta sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Sempat ku berpikir masih bermimpi, bertahun berlanjut tanpa henti. Kulitmu yang memudar saksinya, tetap rasaku tak pernah hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang. Aku harus pergi. Sudah ku ucap semua pinta sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Banyak yang tak ku ahli, begitu pula menyambutmu pergi. Banyak yang tak ku ahli, begitu pula menyambutmu pergi. Banyak yang tak ku ahli, begitu pula menyambutmu tak kembali. Katanya mimpiku akan terwujud, mereka berbohong, mimpiku tetap semu.
Halo Music Lovers, balik lagi bersama kita di Rhythm. Hear it, see it, live it. Nah kali ini ada gue Nadia dan partner gue. Gue Agam Rizky akan nemenin waktu kalian dalam 30 menit ke depan. Bener banget nih. Dan untuk kali ini kita akan ngebahas mengenai musik pop dan musik indie. Gam, musik pop dan musik indie ini kan lagi naik daun banget ya. Sekarang banyak banget orang yang suka. Iya betul banget Nat. Apalagi pada hari ini, episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial juga. Spesial banget. Iya betul banget. Yang dimana tadi kita udah denger nih suaranya. Ini dia, kita sambut Diva. Halo Diva. Halo Diva. Halo. Gimana kabarnya Diva? Alhamdulillah baik. Nah belakangan kesibukannya ngapain aja nih? Baru lulus kuliah sih, jadi ngambil freelancer aja sama lagi bikin cover aja di Instagram sama di YouTube gitu. Oh berarti bermusik nih. Nah Ya. gue jadi pengen nanya, lu mulai belajar bermusik tuh sejak kapan sih Div? Bermusik mungkin untuk seriusnya baru saat kuliah ya, cuman kalau misalnya untuk udah tertarik kayak gitu tuh dari SMP kayaknya. Oh, dari SMP ya. Perjalanannya panjang Betul. juga ya. Nah, Music Lovers, dari informasi yang kita dapat nih, Diva ini adalah seorang penggemar berat dari Nadine Amiza. Dan ada videonya yang di-repost oleh Nadine Amiza. Ini dia, kita saksikan cuplikan berikut ini. Sudah ku ucap semua perintah sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Nah tadi kan udah dilihat nih cuplikannya. Hebat banget nih kan bintang tamu kita kali ini. Bertalenta banget. Nah untuk teman-teman di rumah yang penasaran sama cerita Diva, jangan kemana-mana, tetap di Rhythm. Hear it, see it, live it. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Balik lagi bersama kita di Rhythm. Hear it, see it, live it. Nah bro, kita ada kelanjutannya dari segmen sebelumnya. Gimana sih ceritanya coveran lagu tuh bisa di-repost sama Nadine Amiza? Pokoknya hari itu tuh emang mungkin lagi untung atau rezeki gitu ya. Jadi pas itu tuh Nadine ada konser di daerah Kelapa Gading. Terus emang gue udah bikin cover lagu Rumpang itu 2 hari sebelum konser itu. Terus gue iseng itu nguploadnya di hari yang sama pas dia konser. Jadi dia naik sore, gue itu upload itu pagi-pagi. Nah siangnya itu pas gue lagi jalan ke arah konsernya, di jalan ada notif juga. Terus dari situ gue liat postan gue di repost sama Nadine dan di komen juga tuh yang Rumpang. Oke. Beruntung banget. Ya, vlog sih itu rezekinya. Nah ngomong-ngomong tentang Nadine nih, kan Nadine tuh sekarang terkenal ya. Banyak orang yang suka Nadine, termasuk lu salah satunya. Nah sekarang pertanyaan gue, pesona apa sih yang dimiliki seorang Nadine sampai bisa bikin lu tuh suka gitu sama Nadine? Kayaknya semua aspek yang ada di diri dia sebagai musisi gue emang nikmatin sih, kayak personalitinya juga, gimana dia perform, terus juga lagu-lagu dan karya dia yang ditulis sendiri dengan bikin lirik juga dengan kata-kata yang indah lah menurut gue. Jadi mungkin dari situ lah gue suka sama Nadine ya, karena emang banyak sih yang bilang cowok kok bisa suka sama kayak Nadine, kan girly banget kan, cewek banget. Cuman ya kembali lagi kalau musik itu sebenarnya
Universal lah ya, itu selera masing-masing. Dari situ gue suka banget sama Nadine. Iya sih, gue juga suka juga sama Nadine. Ikut-ikutan nih gue. Nah, tadi kan tentang Nadine. Kalau sekarang tentang musik indinya. Banyak orang kan sekarang tuh suka banget ya sama musik indie. Musik indie tuh populer banget. Nah, setahu gue musik indie tuh musik yang independen, di mana musisi-musisi bebas mengekspresikan diri dia sendiri dan gak usah berpatok pada tren lagu yang ada. Bener gak sih kayak gitu? Bener sih, karena emang indie itu sebenarnya kan independen kan. Jadi rata-rata musik indie itu atau pemusik dari yang genre indie itu emang ya udah gue berkarya, gimana orang nikmatin aja. Jadi dia nggak matokin nih gue kira-kira bakal disukain gak ya karya gue ini. Ya musik indie itu emang kalau bisa dibilang sebebas itu gitu. Jadi emang ya udah gue ngeluarin ini, terserah orang mau suka mau enggak, yang penting gue berkarya gitu buat orang banyak gitu. Nah kan tadi Nadi udah, musik indie udah. Nah sekarang kalau secara umum ya tentang musik, menurut pandangan seorang Diva, perkembangan musik di Indonesia itu gimana sih sekarang? Sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman sekarang emang udah mulai lebih modern. Terus juga sebenarnya yang masih paling atas gitu merajai musik Indonesia sebenarnya pop sih. Karena kalau indie itu kan ya 5 tahun belakangan ini kan baru keluar dan naik gitu namanya. Sedangkan pop itu kita udah tahu lama banget kan. Dan kenapa pop bisa jadi musik yang paling atas menurut gua, karena dia easy listening dan gampang diterima sama orang-orang banyak gitu. Beda sama musik-musik lain kayak rock atau jazz yang butuh pendengar khususnya gitu buat nikmatin. Oke. Ya juga sih ya. Betul banget sih. Nah bro, gue juga sempat mampir nih ke Instagram lu, ada satu postingan yang menarik banget. Di situ lu posting mengenai lagu The Beatles ya, akapelanya. Berarti secara nggak langsung itu mempunyai ketertarikan nggak hanya musik zaman sekarang ya kan? Bener sih, emang kayak yang untuk akapela itu, jujur emang gue suka Beatles dari dulu, dari SMP itu. Terus emang belajar banyak dari sana, mulai dari harmoni, kan akapela itu butuh harmoni, terus tahu pembagian suara 1, 2, 3 gitu kan. Ya lebih banyak gue belajar di musik-musik istilahnya jadul lah gitu, dibanding musik sekarang. Karena sebenarnya enak juga musik lama itu. Oke. Nah, kalau untuk range musik nih dari tahun 2000-an, ada nggak sih kira-kira lagu yang sekiranya lu denger berkali-kali nih, tapi lu nggak bosen gitu dengernya? Ada sih, pasti kan kita punya musik-musik atau lagu yang udah didengerin terus cuman masih enak gitu menurut kita kan. Itu apalagi lagu-lagu tahun 2000-an itu kan everlasting banget kan didengerin. Kalau misal ditanya, gue suka Saya Misi Morangkir sih dari Chris Patti dulu gitu. Dengar nama Saya Misi Morangkir, gue juga pikirnya sebuah tantangan gitu. Apalagi itu. Gue sama Ayam nantang lu di sini untuk bisa gak bawain salah satu lagunya Saya Misi Morangkir di sini eksklusif di sini. Kayak ya bisa lah kalau bisa lah ya, pasti lah. Oke, nggak bisa ya nggak. Nah untuk teman-teman di rumah pasti penasaran kan gimana pembawaan lagu Saya Misi Morangkir dari Diva. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Rhythm. Hear it, see it, live it. Balik lagi bersama kita di Rhythm. Hear it, see it, live it. Nah, lanjutin dari segmen sebelumnya nih, gue masih ada rasa penasaran sama Diva. Kan gue udah, sebelum ini mulai, gue udah lihat-lihat nih cover YouTube lu. Dan gue merasa suara lu tuh enak banget didengar, sopan banget kan, sopan banget, masuk kuping tuh. Nah, jadi pertanyaan gue adalah, di masa depan nanti, lu sebagai musisi ada keinginan gak sih untuk bikin lagu sendiri? Pasti setiap musisi pengen punya lagu sendiri kan. Gak mungkin dia terus nyanyiin lagu dari orang lain.
Cuman sebenarnya lagu sendiri udah ada, cuman masih dinikmatin sendiri aja kayaknya deh, karena belum pede gitu buat ke publik. Jadi ntar mungkin kalau udah siap, udah pede, baru gue share ke publik gitu. Karena sayang banget ya udah punya talenta bagus, suaranya juga suara emas lah ya. Nggak punya lagi ya. Wah, tapi gue jadi makin penasaran juga nih, ngomong-ngomong bikin lagu, otomatis lu tuh harus mendapatkan inspirasi dong. Nah, biasanya lu dapat inspirasi tuh dari mana sih? Barangkali mungkin saat lu galau kali kan? Atau dari mana tuh? Biasanya dari pengalaman sih ya, kalau orang nyiptain lagu tuh biasa dari kejadian yang emang udah dia lewatin, atau bisa jadi dari cerita orang lain. Sebenarnya pengaruh besarnya juga dari apa yang kita dengerin sih. Jadi misalnya gue dengerin lagu Nadine, mungkin bisa dari situ juga gue ambil sedikit gaya-gayanya, apa yang gue suka, dan itu diimplementasiin ke musik yang gue bikin gitu. Wah, sih menarik juga jawabannya ya. Terima kasih banyak nih untuk Diva yang udah sempetin hadir di acara The Rhythm nih. Terima kasih. Kita doain nih semoga karirnya semakin maju ke depan. Amin. Lagunya cepat dirilis. Amin. Dan kita dapat mendengar di berbagai macam platform musik. Amin. Dan jangan lupa untuk cepat-cepat bikin konser. Betul. Dan jangan lupa undang kita Itu yang juga paling penting. ya. Nah, untuk teman-teman di rumah juga, kita mau ngucapin terima kasih banyak karena udah bersedia nemenin kita dari awal sampai akhir program ini berlangsung. Tapi jangan dipindahin dulu ya channelnya, karena setelah ini Diva akan nerima tantangan dari kita untuk menyanyikan lagu dari Semi Simorangkir. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk tetap saksikan Rhythm setiap hari Minggu pukul 9 sampai setengah 10 malam hanya di channel Fatmawati TV. Gua Agam dan rekan gua. Gue Nadia Teja Sukmana, pamit undur diri. Ini dia kita sambut Diva. Bintang malam, katakan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya. Embun pagi, katakan padanya, biar ku dekat erat, waktu dingin membelenggunya. Bintang malam, katakan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya. Embun pagi, katakan padanya, biar ku dekat erat, waktu dingin membelenggunya. Tahukah engkau, wahai langit, aku ingin bertemu, membelai wajahnya. Kan ku pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari hatiku tercinta, walau hanya nada sederhana. Izinkan ku ungkap segenap rasa dan kerinduan. Tahukah engkau, wahai langit, aku ingin bertemu, membelai wajahnya. Kan ku pasang hiasan. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja.